Adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dibuktikan dengan adanya alam dan seisinya ini. Semua barang yang ada di lingkungan kita pasti ada yang membuat. Adanya meja, ada yang membuat, yaitu tukang kayu. Adanya baju atau pakaian karena dibuat oleh penjahit. Alam ini pasti ada yang membuat dan tidak mungkin ada dengan sendirinya. Hal ini merupakan bukti Allah bersifat titik-titik. A. Wujud, B. Qidam, C. Baqo, D. Qudrat. Jawabannya A. Wujud. Perhatikan ayat Al-Quran berikut. Qul huwallahu ahad. Ayat di atas adalah dalil yang menerangkan bahwa Allah bersifat titik-titik. A. Qiyamuhu binafsihi, B. Ilmun, C. Wahdaniyah, D. Iradat. Jawabannya C. Wahdaniyah. Perhatikan ayat Al-Quran berikut. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Ayat di atas menerangkan bahwa Allah akan memasukkan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai bagi orang yang titik-titik. A. Bertaubat, B. Taat, C. Istiqomah, D. Ikhlas. Jawabannya B. Taat. Suatu ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dan memenuhi syarat dan rukun tertentu dinamakan titik-titik. A. Pengertian sholat, B. Adab sholat, C. Pengertian zikir, D. Adab zikir. Jawabannya A. Pengertian sholat. Perhatikan tabel berikut. 1. Merendahkan suara. 2. Duduk di tempat yang gelap dan keramat. 3. Ikhlas. 4. Sambil menangis histeris. Berdasarkan tabel di atas yang merupakan adab-adab berzikir kepada Allah, ditunjukkan nomor titik-titik. A. 1, B. 2, C. 3, D. 4. Jawabannya A. 1. Merendahkan suara dan C. 3. Ikhlas. Perhatikan tabel di bawah ini. 1. Selalu takut dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Diciptakan dari api yang panas. 3. Angkuh dan sombong. 4. Mampu mengubah wujudnya. 5. Selalu membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari tabel di atas yang merupakan sifat-sifat dari malaikat ditunjukkan nomor titik-titik. A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 1 dan 4, D. 3 dan 5. Jawabannya C. 1 dan 4, yaitu selalu takut dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mampu mengubah wujudnya. Membaca Al-Quran dari segi lafal-lafalnya. Tahapan ini mesti dilalui bagi pemula atau orang yang baru mengenal Islam ataupun anak-anak, yaitu mengenal atau mengetahui makhorijul huruf atau tempat keluarnya bunyi huruf dari lisan, sifat-sifat huruf Al-Quran, serta mempelajari hukum-hukum ilmu tajwid yang semuanya berguna agar bacaan atau tilawah yang dilakukan menjadi bagus. Adalah pengertian membaca titik-titik. A. Tilawah lafzihi, B. Tilawah hukmihi, C. Tilawah maknawi, D. Tilawah tajwidi. Jawabannya A. Tilawah lafzihi. Perhatikan tabel berikut ini. 1. Niat yang ikhlas karena mencari ridho Allah semata. 2. Khusyuk, tenang dan sopan. 3. Dengan suara yang biasa apa adanya. 4. Di tempat yang suci. Berdasarkan tabel di atas yang bukan merupakan adab-adab dalam membaca Al-Quran, ditunjukkan nomor titik-titik. A. 1, B. 2, C. 3, D. 4. Jawabannya C. 3. Dengan suara yang biasa apa adanya. Di antara keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mereformasi masyarakat dalam bentuk titik-titik. A. Mengingatkan pejabat kerajaan agar tidak korupsi. B. Mengajak masyarakat menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Memberontak kepada Raja Namrud agar tidak diktator. D. Mengadakan penghijauan agar tanah tidak mudah longsor.
Jawabannya B. Mengajak masyarakat menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menuliskan kisah-kisah umat terdahulu dalam kitab suci Al-Quran adalah untuk A. Meniru kemungkaran orang-orang yang durhaka. B. Menghukum orang-orang kafir seperti dalam kisah tersebut. C. Mengambil pelajaran dari kisah-kisah tersebut. D. Mengambil kisah menarik untuk dikisahkan ulang. Jawabannya C. Mengambil pelajaran dari kisah-kisah tersebut. Perhatikan tabel berikut. 1. Sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada diri Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka membuktikan dirinya adalah Nabi dan Rasul yang tidak dapat ditiru oleh siapapun. 2. Kejadian luar biasa yang dianugerahkan Allah kepada seorang yang soleh dan taat kepadanya. 3. Kejadian atau hal-hal yang istimewa terjadi pada diri calon Rasul. 4. Kemampuan luar biasa yang diberikan Allah kepada seorang mukmin untuk mengatasi suatu kesulitan. Berdasarkan tabel di atas yang merupakan pengertian dari irhas, ditunjukkan nomor A1, B2, C3, D4. Jawabannya C3, yaitu kejadian atau hal-hal yang istimewa terjadi pada diri calon Rasul. Mukjizat Rasul ada yang dapat ditangkap oleh panca indera dan ada yang hanya bisa dipahami oleh akal pikiran. Berikut ini yang merupakan mukjizat Nabi atau Rasul yang mempunyai sifat hanya dapat dipahami oleh akal pikiran serta tidak mengalami perubahan adalah A. Tongkat Nabi Musa. B. Al-Quranul Karim. C. Bayi Isa yang dapat berbicara. D. Perahu Nabi Nuh. Jawabannya B. Al-Quranul Karim. Perhatikan tabel berikut ini dan tentukan mana yang benar dan mana yang salah. 1. Nama Nabi Muhammad SAW. Mukjizat diteduhi awan. Jawabannya salah. 2. Nama Nabi Musa alaihissalam. Mukjizat membelah lautan dengan tongkat. Jawabannya benar. 3. Nama Nabi Isa alaihissalam. Mukjizat menghidupkan orang mati. Jawabannya benar. 4. Nama Nabi Ibrahim alaihissalam. Mukjizat membelah bulan. Jawabannya salah. Mampu menahan diri dari kegundahan dan rasa emosi, tidak mudah berkeluh kesah, serta menahan anggota tubuh dari perbuatan yang tidak terarah, merupakan pengertian dari sikap A. Sabar. B. Qanaah. C. Syukur. D. Ikhtiar. Jawabannya A. Sabar. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ibrahim ayat 7 di bawah ini. Wa idh ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dalil tersebut di atas menunjukkan perintah untuk bersikap A. Sabar. B. Syukur. C. Qanaah. D. Tawakal. Jawabannya B. Syukur. Perhatikan surah Yusuf ayat 87 berikut. Wala tai'asu mir rauhillahi innahu la yai'asu mir rauhillahi illal qaumul kafirun. Ayat di atas menerangkan dampak negatif dari sikap A. Ananiyah. B. Putus asa. C. Ghadab. D. Tamak. Jawabannya B. Putus asa. Tindakan anarkis dan destruktif yang dilakukan demonstran saat menolak salah satu kebijakan pemerintah adalah tindakan yang tidak dibenarkan. Salah satu pemicu sehingga peristiwa tersebut terjadi adalah karena sikap A. Ananiyah. B. Putus asa. C. Ghadab. D. Tamak. Jawabannya C. Ghadab atau marah. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Luqman ayat 15 di bawah ini. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana
imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffi wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Makna yang terkandung pada ayat di atas adalah: A. Kewajiban mentaati perintah kedua orang tua, kecuali apabila kedua orang tua menyuruh berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Selalu mendoakan kedua orang tua, memohonkan ampun untuk keduanya, baik saat mereka masih hidup maupun sesudah wafat. C. Keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terletak pada keridhaan orang tua terhadap anaknya, sebaliknya murkanya ada pada murkanya orang tua. D. Menjauhi ucapan atau tindakan yang menyakitkan hati orang tuanya, meskipun kata-kata sepele seperti berkata "ah". Jawabannya D. Menjauhi ucapan atau tindakan yang menyakitkan hati orang tuanya, meskipun kata-kata sepele seperti berkata "ah". Berikut ini adalah pelajaran yang bisa diambil dari Nabi Musa alaihissalam adalah: A. Kesabaran dan ketabahan menghadapi seorang raja yang sangat kejam, zalim, dan bengis. Lebih dari itu, dia mengaku sebagai Tuhan yang harus disembah. B. Menghancurkan berhala atau patung-patung sesembahan kaumnya, hingga beliau dibakar dalam api yang sangat besar oleh Raja Namrud yang berkuasa pada saat itu. C. Berdakwah selama kurang lebih 950 tahun, tetapi yang beriman hanya 80 orang, jumlah yang sangat tidak seimbang dengan lamanya berdakwah. D. Banyaknya tantangan dan halangan yang dialami beliau dalam berdakwah menghadapi pendeta Yahudi yang selalu menyulut api keangkuhan dan kesombongan, bahkan mendustakan ajaran beliau. Jawabannya A. Kesabaran dan ketabahan menghadapi seorang raja yang sangat kejam, zalim, dan bengis. Lebih dari itu, dia mengaku sebagai Tuhan yang harus disembah. Para Rasul Ulul Azmi di samping memiliki kesabaran yang tinggi, senantiasa bermohon kepada Allah agar tidak menurunkan azab kepada kaumnya, dan senantiasa mendoakan agar kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi hidayah dan petunjuk kepada kaumnya. Sifat-sifat utama yang dapat kita teladani dari para Rasul Ulul Azmi antara lain A. Sabar, ikhlas, dan ta'awun. B. Sabar, tawakal, dan putus asa. C. Sabar, ikhlas, dan tawakal. D. Sabar, ghadab, dan teguh pendirian. Jawabannya C. Sabar, ikhlas, dan tawakal. Upaya yang harus dilakukan saat kita membaca atau menerima suatu berita di sosial media adalah: A. Melanjutkan berita tersebut kepada teman terdekat atau grup yang ada. B. Melakukan klarifikasi tentang kebenaran isi berita tersebut. C. Segera menghapus pesan atau berita yang masuk setelah membacanya. D. Membiarkan pesan atau berita tersebut hingga berita itu menjadi booming. Jawabannya B. Melakukan klarifikasi tentang kebenaran isi berita tersebut. Perhatikan tabel berikut. 1. Mengorbankan harta benda dan kekayaannya untuk agama Islam. 2. Tutur bahasanya yang lembut lagi menarik. 3. Mempunyai sifat yang keras. 4. Seorang sahabat yang terkenal karena keteguhan imannya. Berdasarkan tabel di atas, yang tidak termasuk sifat-sifat sahabat Abu Bakar radhiyallahu an ditunjukkan nomor A1, B2, C3, D4. Jawabannya C3, mempunyai sifat yang keras. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Kematian akan terjadi pada setiap orang. 2. Maksiat merajalela. 3. Anak durhaka kepada orang tua. 4. Turunnya Dajjal, yang merupakan tanda-tanda kiamat sughra atau kiamat kecil, ditunjukkan nomor A1, 2, 3, B2, 3, 4, C1, 2, 4, D1, 3, 4. Jawabannya A1, 2, 3. Orang yang mempercayai adanya hari akhir akan menampakkan perilaku yang dapat dipertanggungjawabkan seperti A. Memperbanyak maksiat. B. Meninggalkan sholat 5 waktu. C. Pamer harta benda. D. Memperbanyak zikir dan sholawat. Jawabannya D. Memperbanyak zikir dan sholawat.
Hari pembalasan seluruh amal perbuatan manusia yang akan diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut titik-titik. A. Yaumul Mizan. B. Yaumul Jaza. C. Yaumul Mahsyar. D. Yaumul Hisab. Jawabannya B. Yaumul Jaza. Jodohkanlah. 1. Hari bangkit manusia dari alam kubur disebut D. Yaumul Ba'ats. 2. Hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar untuk dihitung amal perbuatannya selama hidup di dunia disebut A. Yaumul Hisab. 3. Hari pembalasan disebut B. Yaumul Jaza. 4. Hari dikiringnya manusia ke padang mahsyar setelah dibangkitkan dari kubur disebut E. Yaumul Hasyr. Kemampuan seseorang atas ilmu tertentu cerdik dalam menghadapi permasalahan adalah pengertian titik-titik. A. Kreatif. B. Produktif. C. Berilmu. D. Kerja keras. Jawabannya C. Berilmu. Bu Nurul tiap hari berjualan sayuran di pasar demi membantu suaminya yang bekerja di sebuah pabrik. Semua dilakukan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari keluarganya, termasuk membiayai sekolah ketiga anaknya yang duduk di bangku MTS dan MA. Hal ini merupakan contoh perilaku titik-titik. A. Kreatif. B. Mandiri. C. Inovatif. D. Berilmu. Jawabannya A. Kreatif. Seseorang yang memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru disebut titik-titik. Jawabannya inovatif. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Terwujud pribadi yang tangguh, kuat, dan mandiri. 2. Penuh semangat pembaharuan. 3. Berpeluang dapat membantu orang lain. 4. Tahan banting dan mudah mencapai kesuksesan. Yang merupakan dampak positif sikap bekerja keras ditunjukkan nomor titik-titik. A. 1, 2, 3. B. 2, 3, 4. C. 3, 4, 1. D. 4, 1, 2. Jawabannya C. 3, 4, 1. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri falyukrim jarahu." Rawahu al-Bukhari wal Muslim. Maksud hadis di atas adalah A. Jika kita beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah kita menghormati saudara. B. Jika kita beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah kita menghormati teman. C. Jika kita beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah kita menghormati tetangga. D. Jika kita beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah kita menghormati tamu. Jawabannya C. Jika kita beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah kita menghormati tetangga. Sikap Umar bin Khattab radhiyallahu an diantaranya selalu mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Ketika diberitahu bahwa beliau akan dinaikkan gajinya sebagai khalifah, sikap beliau adalah A. Bersukacita. B. Melakukan syukuran. C. Marah dan tidak mau menerima. D. Biasa saja. Jawabannya C. Marah dan tidak mau menerima. Perhatikan Quran Surat Al-Qamar ayat 49 berikut. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Kandungan dari ayat di atas adalah A. Takdir manusia dapat diusahakan oleh manusia itu sendiri. B. Jika Allah SWT dan Rasulnya sudah menetapkan suatu keputusan, maka tidak ada orang yang pantas protes atas keputusan itu dirubah. C. Orang beriman itu adalah orang yang beriman kepada Allah SWT, kepada Rasulullah, kepada hari akhir, dan ketentuan qada Allah SWT. D. Segala sesuatu yang diciptakan Allah SWT sudah diukur atau ditakar ketetapannya. Jawabannya D. Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah SWT sudah diukur atau ditakar ketetapannya.
Berikut ini yang merupakan contoh takdir mu'allaq adalah: A. Kematian seseorang karena sakit. B. Seseorang yang rajin belajar sehingga menjadi seorang dosen. C. Seorang bayi yang dilahirkan mempunyai kulit sawo matang. D. Allah menciptakan air laut yang rasanya asin. Jawabannya B. Seseorang yang rajin belajar sehingga menjadi seorang dosen. Perhatikan tabel berikut ini. 1. Berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai keberhasilan. 2. Selalu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Rela atau menerima pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan tabel di atas yang merupakan hikmah beriman kepada qada dan qadar, ditunjukkan nomor titik-titik: A 1, 2, 3, B 2, 3, 4, C 3, 4, 1, D 1, 2, 4. Jawabannya D 1, 2, 4. Cara menghindari dari pergaulan sesat dalam pergaulan remaja adalah: A. Remaja menyibukkan diri dalam kegiatan yang bermanfaat seperti berorganisasi remaja. B. Remaja membuat klub-klub tertentu untuk memperkuat persahabatan. C. Remaja mengadakan acara terus-menerus tanpa mengenal lelah. D. Remaja bekerja membanting tulang untuk keluarganya. Jawabannya A. Remaja menyibukkan diri dalam kegiatan yang bermanfaat seperti berorganisasi remaja. Yang termasuk adab berjalan menurut Islam yaitu: A. Berjalan dengan tenang dan cepat sekali, badan lurus dan kepala sedikit menunduk, berjalan normal. B. Berjalan dengan tenang dan sopan, badan membungkuk dan kepala sedikit menunduk, berjalan normal. C. Berjalan dengan tenang dan sopan, badan lurus dan kepala sedikit menunduk, berjalan tidak harus normal. D. Berjalan dengan tenang dan sopan, badan lurus dan kepala sedikit menunduk, berjalan normal. Jawabannya B. Berjalan dengan tenang dan sopan, badan membungkuk dan kepala sedikit menunduk, berjalan normal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Isra ayat 37 yang berbunyi: "Wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Maksud ayat tersebut adalah: A. Hendaknya manusia berjalan di muka bumi dengan tidak menunduk. B. Hendaknya manusia berjalan di muka bumi dengan tidak sombong. C. Hendaknya manusia berjalan di muka bumi dengan tidak mendongak. D. Hendaknya manusia berjalan di muka bumi dengan tidak menoleh. Jawabannya B. Hendaknya manusia berjalan di muka bumi dengan tidak sombong. Sifat kedermawanan Utsman bin Affan radhiyallahu an ditunjukkan dengan titik-titik: A. Membagi-bagikan sedekah untuk seluruh rakyat ketika menjadi khalifah. B. Membeli sumur orang Yahudi diperuntukkan untuk kaum muslimin. C. Menyerahkan seluruh hartanya untuk kepentingan umat Islam. D. Memberikan zakat per tahun bagi kaum du'afa. Jawabannya B. Membeli sumur orang Yahudi diperuntukkan untuk kaum muslimin. Perhatikan tabel berikut: 1. Cerdas, 2. Sederhana, 3. Taat beribadah, 4. Pemberani, 5. Pendiam, 6. Ahli tafsir. Dari tabel di atas yang berhubungan dengan Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah antara lain nomor titik-titik: A. 1, 2, 3, 4, B. 2, 3, 4, 5, C. 3, 4, 5, 6, D. 1, 2, 3, 5. Jawabannya A. 1, 2, 3, 4.